Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia, amin. Sebelum pembelajaran, silahkan siapkan alat tulis dan konsentrasi ya. Jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi anekdot. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Dan sekarang kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun teks anekdot. Dalam menyusun teks anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum membuat teks anekdot. Apa saja yang perlu ditentukan? Yang pertama, tema. Kedua, kritik. Ketiga, kelucuan atau humor. Lalu tokoh, kemudian struktur dan pola penyajian teks anekdot. Yang pertama yaitu tema. Pada awal langkah pembuatan teks anekdot, kita harus menyiapkan topik. Contohnya, kasih sayang pada orang tua. Jadi, pada teks anekdot tersebut bertema kasih sayang pada orang tua. Kedua yaitu kritik. Menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Contohnya, anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Itu adalah kalimat contoh dari kritik. Selanjutnya yaitu menentukan humor atau kelucuan. Contohnya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan tokoh ataupun pelaku dalam teks tersebut. Contohnya, kakek tua, ayah, ibu, anak, ataupun cucu. Kakek, ayah, ibu, dan cucu itu termasuk dari tokoh ataupun pelaku dalam teks tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menentukan struktur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini ya anak-anak. Jadi dalam struktur kita tentukan observasi. Observasi contohnya kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Selanjutnya ialah orientasi. Contoh dari orientasi ialah kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua makannya sering berantakan. Nah, itu adalah contoh dari orientasi pada struktur teks anekdot. Pada struktur selanjutnya yaitu krisis. Contohnya, kakek tua diberi meja. Contohnya, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Itu adalah krisis. Krisis di sini menunjukkan bahwasanya ada permasalahan dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi, masih ingat anak-anak? Yaps, betul sekali. Reaksi ialah penyelesaian masalah dari krisis pada teks anekdot tersebut. Contohnya, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Dan struktur yang terakhir masih ingat apa? Yap, benar sekali, yaitu koda. Apa itu koda? Simpulan, betul sekali. Contohnya dari koda ataupun simpulan yaitu cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Nah, itu tadi ialah struktur dari teks anekdot. Nah, pada langkah yang terakhir yaitu kita harus menentukan alurnya atau urutan cerita. Jadi dalam teks anekdot tersebut, anak-anak bisa membuat alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran pada teks anekdot yang anak-anak buat. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah menyusun teks anekdot. Mudah bukan? Jadi, Ibu Desi akan memberikan tugas melalui Microsoft Teams yaitu anak-anak membuat teks anekdot bertema COVID-19. Nah, ingat ya, di Microsoft Teams membuat teks anekdot bertema COVID-19. Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.